Topik kita hari ini terpadel-padel nih, Mbak. Terpadel-padel, semua Iya. orang terpadel-padel. Iya kan? Iya. Semua orang akan terpadel-padel pada waktunya. Bener, betul, yang tadinya nggak mau, kecemplung juga. Kecanduan, dan kecanduan lagi ya kan? Kecanduan lagi, betul. Kenapa padel itu bisa hype banget di Indonesia? Itu dulu di awalnya. Jadi gimana nih, Dokter Tia? Iya bener, Dokter Tia. Akhir-akhir ini lebih sibuk di klinik atau di lapangan padel nih? Kayaknya malah sibuk di court padel ya. Malah sibuk di court padel sampai mamaku nanya, "Kamu kapan prakteknya?" Hai, welcome to Mami Support Mami. Karena setiap ibu butuh pelukan dan dukungan. Assalamualaikum, welcome back to Mami Support Mami Podcast. Hari ini Mam spesial banget nih, dari outfit udah kelihatan kita mau ngebahas apa kira-kira yang sporty-sporty ya kan. Jadi dihadirkan narasumber yang memang masuk topik terpadel-padel. Terpadel-padel. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam, Mbak Terima Tonita. kasih udah hadir di podcast Mami Support Mami. Iya, terima kasih juga loh aku diundang sama Mami Support Mami ini. Iya, karena topik kita hari ini terpadel-padel nih Mbak. Terpadel-padel, Iya. semua orang terpadel-padel. Iya kan, Iya. semua orang akan terpadel-padel pada waktunya. Bener, betul, yang tadinya nggak mau, kecemplung juga. Kecanduan, dan kecanduan lagi ya Kecanduan kan lagi, betul. Oke, jadi sebelumnya mau jelasin dulu biografi narasumber kita satu ini. Beliau adalah seorang dokter nih Mams, dokter gigi yang juga menjadi asisten coach padel mungkin ya, karena coachnya suaminya sendiri. Betul. Jadi gimana nih, Dokter Tia? Iya bener, Dokter Tia. Akhir-akhir ini lebih sibuk di klinik atau di lapangan padel nih? Kayaknya malah sibuk di court padel ya. Bener kan? Malah sibuk di court padel sampai mamaku nanya, "Kamu kapan prakteknya?" Jadi sebenarnya Mbak Tia udah jadi dokter dari tahun berapa sih? Aku itu lulus 2018. Itu juga sebenarnya aku termasuk yang lama lulusnya. Oh iya. Karena waktu itu aku nikah muda. Iya. Maksudnya lagi kuliah aku udah nikah. Oke. Terus langsung punya anak. Nah, menjalankan koasnya itu tuh agak lumayan ribet ya waktu lagi hamil, punya bayi. Perjuangan ibu nih kalau Betul. kuliah. Jadi akhirnya aku kayak sempet lanjutin koasnya, stop dulu. Lanjutin koasnya, Iya. stop dulu. Ngerti Yaudah. banyak lagi. Iya kan? Para Terus mamis akhirnya pasti banyak yang relate. jadi teman-teman udah pada lulus semua, aku belum. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Sampai Santai akhirnya aja. 2018 itu aku lulus langsung. Oke. Setahun berikutnya aku buka klinik. Oke, Gitu. dokter gigi ya. Dokter berarti gigi. ya. Betul. Kalau dokter gigi itu kan emang dari awal ambil dokter gigi ya. Benar. Heeh, Dari bukan awal ambil dokter aku umum dokter dulu bukan, gitu ya. Bukan. By the way ini fun fact, dulu ayah aku kan ayah aku dokter. Itu tuh pernah ambil dokter gigi Mbak Tia, tapi setahun. Terus terus kayak pindah? kayaknya passion aku bukan di sini deh. Kok jiwanya Akhirnya ke bukan di dokter gigi? umum. Iya. Jiwanya bukan di gigi. Bener-bener dari UGM, Iya. akhirnya pindah ke UNS. dokter Kalau aku umum. emang dari kecil itu ada masalah gigi. Oh, Jadi kayak gigiku crowded banget, harus oke. dibenerin, harus ditarik, harus di apa. Tapi aku Lama-lama juga tuh, relate kok Mbak. ya kan, akhirnya dari kecil tuh udah mikir, gue harus bisa benerin gigi orang nih, gitu. Oh gitu malahan. Jadi bener-bener dari SD, aku ingat banget SD. Biasanya orang trauma loh Mbak anak kecil, Nah, malahan sama dokter gigi malah ketemu kalau terus aku kan. jadi ambi. Oh gitu. Jadi Hebat ambi, semangatnya. kayaknya aku harus jadi dokter gigi nih. Aku Oh nggak bisa nih ngelihat gitu. orang-orang kayak gini nih. Sampai akhirnya dari SD sampai SMA itu kekeh banget kalau ditanyain cita-citanya apa? Dokter gigi. Nggak berubah. Oh hebat sih, keren-keren. Aku juga termasuk yang dari kecil punya masalah gigi karena ada yang numpuk Mbak, tapi nggak di kawatnya nggak boleh cabut, ngerti kan? Jadi kan balik lagi. Iya, Sedangkan anak iya, kecil iya. pakai retainer kan nggak rat-raten Sulit ya. ya, Iya. benar, Tapi justru yang kayak, aduh kenapa sih harus dokter gigi terus ketemu sampai gede. Sampai ada trauma ke dokter gigi ya. Iya, ada kayak udah kalau nggak ada sakit nggak kepengen deh gitu kan. Kalau kamu trauma, kalau aku malah jadi pengen dokter giginya. Hebat. Ambi hebat. Tapi berarti Dok sekarang masih praktek di Aku buka klinik di daerah Jagakarsa. Jagakarsa. Kebetulan aku ngajak teman-teman juga praktek di situ. Oh seru banget. Nama Kalau- kliniknya apa, boleh di-sounding nggak? Nama kliniknya Rafa Dental. Tuh Rafa Dental Rafa toh Dental. Mams di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Oke. Nah sekarang kita balik ke padel lagi ya. Yes. Ini Mbak, ini aku mencari narasumber yang bisa ngulik-ngulik padel nih agak susah sejujurnya. Masa sih? Iya dong, karena kan harus perempuan Mami kan. Oh, bener Rata-rata juga. kan Iya, iya, cowok kan. Iya, ya iya. kan. Terus mencari jadwal beliau ini sulit sekali ya. Kita janjian dari kapan? Dari sekarang. Jadi gimana Mbak, menurut Mbak Tia kenapa padel itu bisa hype banget di Indonesia? Itu dulu di awalnya.
Aku aja tuh bahkan baru tahu padel tahun lalu ya. Oke, aku tahun ini malah. Dari tahun lalu itu juga diajak-ajakin teman-temannya suami. Terus Oke. apa sih padel gitu Mhm ya. mhm. Terus akhirnya sekali diajakin, kok penasaran. Iya, Kayaknya seru. kayak kok seru ya gitu Mhm ya. mhm. Akhirnya kayak kecanduan, apalagi Oke. dengerin pak pok Asik pok. gitu ya, renyah Kayak gitu ya. iya, terus udah gitu kayak harus bisa nih mulai ambinya keluar Iya, lagi. aminya Kayak keluar. emang jiwa ambi kayaknya. Iya, bener 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 bener. Terus akhirnya kayak ya udah deh, coba lagi sampai akhirnya aku beneran mau serius latihan. Aku bilang gitu sama suami. Ya udah Oke. kebetulan suami juga suka Iya. gitu. Suka juga gitu olahraga padel. Jadi ya udah kita berlanjut lah sampai seserius itu, sampai suamiku ngambil Sampai seserius itu, padahal sertifikat. nggak pernah Iya. di-plan ya? Nggak pernah di plan. Iya iya Kayak iya. emang nggak pernah kepikir dia jadi ngambil sertifikat coach padel gitu ya. Iya Jadi iya kayak iya. apa ini padel membawa menjadi kesini gitu Tapi ya. relate sih, padel tuh emang addicted banget gitu. Bener Buat bener yang belum bener. main mungkin belum tahu rasanya ya. Karena Bener. apa sih Mbak? Karena apa ya, seolah-olah beginner friendly kalau menurut aku. Itu bener banget, aku Tapi setuju. seolah-olah. Tapi emang Karena bener. iya nggak sih? Iya iya. Jadi emang yang bikin semua orang penasaran sama padel, Mhm. yang nggak punya basic racket sport aja tuh bisa. Bisa, beda sama tenis ya. Bener, Iya nggak sih kayak Mbak? beda-beda. Iya kan? Tapi Karena aku nggak main tenis nih, nggak tahu. Cuma orang-orang bilangnya katanya beda banget sama tenis. Tenis iya tuh iya. kayak baru berapa tahun tuh baru bisa. Bener nggak? Iya, pada bilang gitu sih ya. Iya. Aku juga nggak tenis sih. Iya Jadi iya. awalnya tuh emang aku juga nggak ada basic racket sportnya, nggak ada Oh sama sekali. sama Minton sekali. pun nggak main. Nggak main juga. Aku Oke. main basket. Oh basket. Jauh Ini banget fun ya. fact buat yang belum tahu, sekarang Mbak Tia tuh jago banget Mams mainnya. Lagi belajar. Jangan percaya. Jadi tuh awalnya kayak semua pas nanya, "Lo ada racket sport, basic racket sport ya?" Mhm. "Nggak ada." "Kok lo bisa main?" Nah itu dia uniknya padel, jadi semua orang Iya tuh iya sebenarnya iya. bisa belajar. Jadi Sepakat sih. benar, jadi kayak aku nggak ada basic racket sport. Dulu waktu awal belajar main padel aja aku nangkep bola, ini nggak bisa. Refleksnya masih Refleksnya nggak ada, bingung. bingung. Iya Aku iya. biasa nangkep bola basket gede, Iya. ketangkep. Giliran suruh nangkep bola padel Padahal susah. nggak nyampe. Sampai diketawain sama suamiku, "Ini gimana sih?" Tapi emang cewek kan rata-rata siap main gitu awal-awal Iya, kan. gitu. Tapi Iya. lama-lama ternyata setelah menikmati prosesnya, belajar tekniknya, oh gini, oh gitu, bisa jadinya. Jadinya Gitu. bisa Jadinya ya. bisa. Iya sih, kayak gimana ya, orang baru main tuh kayak walaupun susah tuh tapi kayak bisa sih kalau diseriusin gitu gak sih Benar Mbak? Jadi benar. kayak nagih lagi, Benar, aku nagih setuju. lagi gitu kan. Benar. Berarti yang bikin Mbak Tia suka main padel karena bareng nih sama Benar, aku pasangan. karena bareng sama pasangan. Tapi sebelumnya gini, aku tuh emang basicnya suka olahraga. Oke. Ya dari dulu basket gitu ya. Terus sama suami ini nih, Mhm. sebelum padel kita rajin strength training, Oke. nge-gym gitu ya, Oke. berenang. Terus abis itu pas ketemu padel lanjut lagi jadinya ke padel. Lanjut, Jadi kayak emang sama-sama senang olahraga. Sama-sama punya hobi yang sama nih olahraga. Sama, Iya. iya. Tapi emang padel tuh juga banyak akhirnya pasangan-pasangan ya Mbak Bener. main gitu, Bener, dan bener, jadi rutin bener. olahraga bareng. Betul, Seru. betul. Apa sih Mbak yang ngebedain padel sama olahraga lain gitu? Kenapa padel tuh bisa apa ya, seolah-olah lebih friendly gitu ya, sama keluarga iya, sama anak-anak juga kan. Itu Benar. menurut Mbak Tia apa sih magnetnya nih si padel ini gitu? Sihirnya apa nih? Sihirnya apa ya? Iya, sihirnya apa? Kayaknya kurang lebih ya, Mhm. memang si padel ini basicnya itu sepertinya semua orang bisa gitu Iya, ya. Bisa, basic-nya tidak sulit. tidak sulit gitu untuk Oke. dicoba. Heeh. Terus deh gitu, aku juga merasakan kalau padel itu kita nggak cuman olahraga, Oke. tapi kita juga belajar untuk berkomunikasi. Sosial. Benar. Iya. Bukan berkomunikasi sama sesama pemain padelnya, Iya. sama pasangan partnernya. Iya Iya lagi kan? bener. Sama suami. Misalkan lagi pasangan sama suami, Iya, itu iya, iya. komunikasinya harus jalan. Iya nggak sih? Iya betul. Betul kan? Jadi kan Jadi sesama, kalau lagi ngambek-ngambekan nggak bisa main padel? aduh, iya lagi, nggak usah dibawa berarti di court. Tips jangan buat suami kalau lagi crash gitu ya. Ngambek-ngambekan. Enggak sih, kayaknya kalau udah olahraga kan kita fun ya. Iya iya iya, betul. Kita fun aja. Tapi emang aku sempet ada merasakan kayak
sinis-sinisan antara suami istri gitu ya, "Kok gitu aja nggak bisa sih?" Gitu kan. Ah, iya lagi, iya Ada iya iya banget, iya. tapi ya itu kayak dibawa fun aja Dibuat dia. fun ya Iya, kayak sebenarnya. kayak, "Enggak, aku bisa kok," entar istrinya gitu kan. Terus nanti Iya, dia, "Oke, aku belajar lagi, nanti jadi bisa mainnya jadi bisa lebih main sama iya. kamu nih," gitu, "bisa mengimbangi kamu." Oke, jadi kayak sama-sama jadi saling support gitu Betul, jatuhnya. betul betul. Tapi memang, harus diakuin emang, cewek cowok tuh beda level ya, Mbak. Maksudnya beda tenaga, Beda beda tenaga, iya mungkin iya. perempuan tuh akan bisa mengimbangi permainan suami kalau udah berapa kali main gitu nggak sih, Mbak? Kayaknya kelihatannya gitu ya. Iya Kalau kan? cowok tuh kayaknya cepet banget belajar pedalnya ya, Karena punya kalau aku jiwa sport ngeliatnya. ya, ya, Mbak, ya? Karena emang basic laki-laki ya kayaknya ya, Iya, emang gitu. bener bener, dia akan mengejar Iya. bola sampai ke ujung dunia. Iya. Kalau cewek kalau bisa, ya udah, Iya iya iya. coba lagi gitu Bener bener bener. kan. Mhm. Oke. Nah, kenapa ibu-ibu juga ikut hype nih, Mbak? Maksudnya yang kita lihat kalau olahraga-olahraga lain, itu tuh Mhm kan kayaknya kan mostly dominan cowok ya, mau mhm. basket, apalagi soccer gitu ya, Yes. voli, ada perempuannya tapi tidak mendominasi, tidak cukup mendominasi gitu ya. Kayaknya kalau di Mhm. padel ini justru aku lihat ceweknya lebih semangat gitu. Tapi ya Bener. semua gender sih rata gitu ya, Iya semua iya. gender main, semua usia juga Mhm main. Kenapa mhm. nih menurut Mbak Tia nih? Lagi-lagi ini salah satu olahraga yang termasuk tidak sulit ya. Itu karena itu ya, Tidak sulitnya dalam artian buat nepok-nepok seru-seruan tuh ibu-ibu sama teman-temannya pasti happy, happy gitu iya. kan. Dia juga buat ngilangin stres di rumah, "Pedal yuk, tepok-tepok yuk." Tebak-tebak iya Iya. Ya sih. kan kumpul sama teman-teman. Entar kadang-kadang, "Gue bawa makanan ini, oh mau Iya, sekalian arisan, mau ini, mau bener. kumpul-kumpul," gitu. Jadi bahkan tuh si acara maksudnya bukan, momen main bareng pedal aja tuh bisa jadi momen reunian, Bener ya sih, gantinya kan? arisan juga. Betul, Tapi emang kita harus ngakuin padel tuh udah jadi lifestyle tau Mbak sekarang di benar Indonesia. benar Maksudnya benar, euforianya tuh sebesar itu dan secepat itu nggak sih? secepat itu. Itu di Indonesia aja apa mendunia Mbak sebetulnya? Atau hanya bagian negara-negara mana aja gitu sih? Kalau aku lihat di Mhm, beberapa negara tertentu ya, karena aku iya ya? nanya temen aku yang di Malaysia, Heeh, dia bilang nggak se-hebring di iya ya. Jakarta, dia Kalau bilang gitu. Singapura katanya ya pickleball lebih heboh Iya, dibanding pickleball, padel, bener iya nggak tuh? iya, sedengar aku iya ya. Iya iya iya, Jadi nggak terlalu rame banget kayak di Jakarta mhm, gitu, iya yang aku dengar, iya gitu. ya. Tapi Mhm, seru sih kayaknya, semenjak Covid itu, awareness masyarakat Indonesia sama kesehatan lebih ini bener, ya, aku setuju, olahraga juga, ya bener nggak sih? Yang bener, tadinya kayaknya cuma orang-orang yang suka olahraga aja yang mau berolahraga gitu kan, sekarang iya. kayaknya semua orang menyempatkan nih ya, Benar, aku setuju banget. iya Jadi kan? ada teman aku yang nggak pernah olahraga sama sekali, jadi Mhm, mau olahraga gara-gara pedal. gara-gara padel. Iya Tapi emang kalau kita jam lapangan juga kan, pagi ramai banget sebelum iya, jam kerja ya, Mbak, ya, terus benar. malam juga masih ya orang pulang Betul, kerja, iya, iya kan? betul banget. Sekarang kita bahas kalau jam olahraga, Mbak. Sebenarnya, ada pantangan nggak sih olahraga di malam hari gitu? Atau jam terbaik kita main padel tuh jam berapa? Sebenarnya nih ya, jam olahraga terbaik kan pagi ya, Sebetulnya ya, tetap pagi sebetulnya. tuh paling Pagi bagus. paling bagus. Oke, Tapi kalau yang malam banget, mhm. nggak bagus dong. Di atas jam berapa tuh kalau bisa Iya kalau dihindarin? bisa kan suka ada yang main pedal janjian jam 10 malam, Aduh iya lagi. ya kan? Aku waktu itu waktu awal-awal sampai suamiku bilang, "Aku mau main pedal jam 10 malam." Nggak salah, jam 10 malam, nyari apa sih gitu ya. Iya. Kan sebenarnya kan jam kerja tubuh kita juga ada waktunya Udah kan. berhenti ya kalau di Udah atas jam berhenti, 10 udah harusnya malam? istirahat, tidur, terus Mhm. organ-organ tubuh kita harus bekerja, ya Iya kan. Di malam sih. hari itu harusnya udah stop, untuk olahraga gitu. Iya, berarti paling bagus tetap pagi ya, Pagi, Mams, kalau bener, bisa yang malam banget dihindarin. dihindarin. Paling malam jam 9 kali ya, sebelum jam 10 Sebelum jam lah, 9 gitu lah, ya. heeh, betul. Oke, banyak juga orang yang bilang, Mhm padel tuh buat me time aku gitu mhm. ya, bener nggak Mbak? Benar, Bener ya? betul, setuju. Itu kayak, apa ya, menyalurkan, kebetean, kejenuhan gitu ya. Iya Pas sih, giliran main padel tuh kayak puas banget gitu, happy gitu jadi bawaannya. hormon dopaminnya Bener keluar bener gitu. bener, Dan betul. juga aku ngerasa kenapa semua kalangan bisa ikut, maksudnya dari orang yang sibuk bekerja kantoran ataupun enggak, karena waktunya cuma 1-2 jam aja Iya gitu kan, ya iya, kan? Cuma bener. meluangin waktu 1-2 jam, Mhm, terus kayak udah berkeringat, bakar kalori, happy-nya happy, dapet, fun, betul. ketemu orang gitu. Yes, betul. Dan apalagi, kalau nggak ada temen bisa main di klub gitu Bener, bisa ketemu kan. orang baru. Iya, Iya. Mbak Tia di klub tuh udah berapa lama Mbak, kalau boleh tahu? Awal tahun ini ya, udah berapa lama tuh, hampir udah setengah tahun lebih ya. Memang di Indonesia booming-nya juga baru-baru tahun ini ya, reclub-reclub itu ya? Reclub-reclub itu Atau enggak?
kayaknya sebenarnya udah dari tahun lalu. Oh, Cuman oke. kayaknya Menjamurnya. menjamurnya udah dari awal tahun sampai Oke. sekarang nih gitu. Berarti ada tips nggak kalau buat awal pemula orang yang mau cobain main pedal tapi nggak punya basic raket gitu, biar nggak minder nih masuk lapangan? Biar nggak minder masuk lapangan. Mhm. Tipsnya sih coaching dulu sih. Tetep ya. Aduh iya lagi. Iya, coaching dulu tuh lebih kayak Coaching ke sama suami aku gitu kata Mbak Tia. promosi secara halus. Iya, ini soft selling, Mams. Selling. Jadi kalau tapi waktu aku awal pertama main, aku nggak coaching sih ya sebenarnya. Oh ya. Cuman jadi gini, kok gue nggak bisa mukul ya? Kok gue nggak bisa nangkep bola ya? Kok Mhm. ini ya? Berarti Mhm. ada satu hal baru yang harus aku pelajarin kan. Ya, Akhirnya ya butuh guru gitu. bener. Akhirnya dari situ aku coaching. Oke. Coaching sekali, oh ternyata teknik forehand harus gini, teknik Iya, iya. backhand harus gini, overhead harus gini. Jadi kayak semakin tahu tekniknya semakin bisa nih Bisa, mukulnya ya gitu. otomatis ya. Benar. Latihan yang jam terbang lah juga kan Jam terbang berpengaruh. juga, iya. Tapi emang harus diakui sih Mbak, kalau udah main pedal yang ngerasain maksudnya kayak banyak ilmu baru yang kita pelajari gitu. Bener. Nggak sesimpel nepok bola aja. Betul, Iya nggak sih Mbak? betul. Kayak kesabaran juga. Yes. Maksudnya kita mau seambi-ambinya kita mau pakai tenaga banget out. Iya benar. Iya kan? Kontrolnya juga dapat. Benar. Jadi Iya nggak pedal sih? tuh gak cuman belajar mukul bola doang ya. Bener. Kontrolnya, sabarnya. Iya, bukan adu gitu. kekuatan intinya, Mams. Bener, bukan adu Jangan dikira, kuat-kuatan. aduh gue nggak kuat, enggak. Enggak, benar aku setuju. Overpower juga kalah terus. Benar. Iya kan? Iya. Iya, Kadang kan iya. juga kalau ibu-ibu suka emosi ya. Iya, bapak-bapak juga. Gemes Cuma gitu ya, ibu-ibu. kayak bola nih kayaknya enak banget buat dipukul nih. Nah, itu jadi kayak salah satu puas banget padahal out. Out. Ya udah jadi buat happy-happyannya aja jadinya. Iya, jadi banyak ilmu sih dalam olahraga pedal ini Iya, gitu. Apalagi kalau fix partner juga kan, Betul, ilmu betul. kayak kekompakan pasangan juga Benar. gitu kan. Mm-mm. Seru. Nah, dari Mbak Tia nih pengalaman main pedal nih, part tersulit apa menurut Mbak Tia? Buat yang baru mau belajar mungkin gitu, apa sih yang part paling sulit waktu belajar main pedal, Mbak? Part tersulit itu ketika aku nggak ada basic racket sport, Ya. aku nggak bisa mengimbangi antara pukulan tangan sama lihat bola. Oke. Itu buat yang newbie ya terutama ya. Iya. Itu hal tersulit tuh itu. Cuman ternyata ya waktu ke waktu aku sering latihan jadi bisa. Bisa Udah, juga. intinya sih semakin Jadi sinkronisasi ya antara benar tangan antara sama tangan sama arah bola tuh aku waktu awal nggak bisa kemana. baca. Nanti kadang udah bisa, bolanya larinya kemana? Ke tepongnya. Iya, mukulnya ke Pokoknya kiri, kesana, aku mukulnya kesana. ke kanan gitu kan. Tapi akhirnya jadi tau, oh arahnya gini, mukulnya harus gini. Oke, gitu. sebenarnya butuh waktu berapa lama dari misalkan kita ngomong newbie banget nih, Mbak. Mm-mm. Newbie-nya nggak ada basic raket gitu ya, sampai bisa dibilang bisa main padel. Bisa rally lah gitu Iya, ya, bisa main. rally. Itu berapa lama yang dibutuhin nih? Diimbangi ya Iya. sama coaching dan main. Oke, coaching berapa kali? Ini kasih tahu dong Mbak, kurang lebih. Coachingnya kalau mau ambi apa nggak ambi nih? Normal aja. Normal aja. Oke. 1 minggu sekali untuk awal-awal. Oke. Boleh Oke. coaching. Ha-ha. Tapi jangan cuma coaching doang. Oke. Misalkan 1 minggu, Mabar 1 minggu juga. itu ya 1 minggu itu 1 kali coaching, 2-3 kali mabar. Oke. Minggu depannya lapor ke coachnya, coach aku mabar kemarin gak bisa kayak gini, aku harus oke. apa? Jadi improve Latihan ya. lagi, Oke. dibenerin lagi, mabar Iya. lagi, gitu aja terus sampai kurang Sampai lebih berapa bulan sih? 2-3 bulan lah. Nah, cukup singkat kan, Mams, termasuknya ya. Iya. Soalnya emang yang aku dengar kalau olahraga lain lebih lama gitu. Benar. Tenis pun katanya ya, nggak tahu setahun tuh juga belum inilah gitu. Katanya ya. Katanya, nggak tahu. Aku juga nggak tahu, aku nggak tenis soalnya. Oke, berarti butuh waktu 3 bulan 3 kurang bulan. lebih. Dengan coaching dan mabar Dengan juga. coaching dan mabar. Jadi perlu ya mabar ya, nggak cuma Mabar. coaching-coaching doang ya, Mbak. Benar. Karena kayak penerapan ilmu. Benar, langsung Ya praktek kan? gitu kan. Karena di coaching sama di mabar tuh Beda. 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 Cuman tekniknya kita dapat di coaching. Iya betul. Cuma kalau mabar kan kayak lebih tidak disangka-sangka bola yang datang Benar, akan dari benar. mana gitu kan. Kalau coaching kan kita fokus banget. Fokus sama belajar karena- teknik mukulnya. Yes, betul, setuju. Nah, Mbak Tia, kesalahan apa nih yang terbesar ibu-ibu ketika main padel? Yang paling sering gitu. Kesalahan terbesar. Apa ya? Mungkin ada ibu-ibu yang pengen langsung jago kali ya. Oke. Langsung kayak pengen
ambi banget. ambi banget gitu. Mhm. Akhirnya kesel sendiri. Heeh, akhirnya out semua. Akhirnya sebuah kesel sendiri. Oke. Tapi maksudnya yang penting tuh sebenarnya ya udah sabar aja, For fun lah ya. for fun, dan yang paling penting emang nikmatin proses belajarnya gitu dulu. Bener, Proses bener. belajar mukul bola pedal tuh gimana sih gitu ya. Kayaknya nggak sabar deh, kesalahan terbesar. Kalau sebenarnya kurang lebih itu ya. Aku juga merasakan sih. Iya, aku juga awal kayaknya. gitu sih. Nggak tenang. Nggak tenang, Cewek tuh panik. nggak tenang. Panikan. Iya, panik. Heeh. Jadi sepersekian detiknya kebuang untuk gerakan-gerakan Bener. tidak penting yang Betul, panik itu iya, gitu kan. heeh. Dan kalau diperhatiin emang nih aku orang-orang yang pada bisa main padel nih, oh dia punya ketenangan. Betul. Iya kan? Aku setuju itu. Iya. Karena tuh awal-awal aku main emang ya pasti untuk nyubi-nyubi tuh panik sama bola. Bener. Terus kayak masih bingung mau mukulnya Karena kanan atau kiri gitu minimnya ya. skill yang dia punya. Iya, Iya gitu. kan? Jadi Tapi dia lama-lama, bingung. tapi lama-lama bisa lah. Berarti 3 teknik dasar apa nih Mbak Tia yang wajib dipunyai kalau orang mau main pedal? Teknik belajar pertama. Bisa rally dah, biar bisa Sampai rally bisa gitu rally. ya. Forehand udah pasti, teknik forehand. Oke, Teknik pukul backhand. oke. Teknik Serve nggak sih? Ya serve juga kan di Oke. play gamenya harus ada serve-nya. Yes, Terus back wall, side wall, udah itu dulu aja. itu dulu. Oh sama volley. Sama volley. Sebenarnya dari Yes. kelima itu yang paling sulit apa menurut Mbak Tia? Yang paling sulit itu kalau di aku ya, di orang beda-beda Di ya. aku serve. Oh kamu serve? Iya. Kalau di aku Serve yang oke ya. ya serve yang lurus gitu ya, Iya. yang nggak pakai naik Yang gitu ya. oke gitu ya. Itu susah banget sih buat aku. Ya bisa, tapi pasti kamu bisa. Iya, amin. Kalau Mbak Tia apa waktu belajar? Kalau aku tuh side wall kiri. Oh, Karena gitu. aku mesti balikin bola dari backhand kan. Iya, iya, iya. Nah, iya. itu sulit sih. Tapi emang nggak usah buat side wall sih. Semua bola tuh dari kiri aja kita pasti udah lebih panik kan. nggak boleh panik. Oh, iya. Nggak boleh panik. Iya sih, betul, betul. Setuju. Ya soalnya kalau forehand balikin side wall forehand masih lebih gampang pakai tangan kanan. Tangan kan? kanan, Benar. iya. Kalau udah backhand kiri tuh waktu awal-awal belajar aku susah banget. Berarti kelima basic tadi yang harus dipunya kalau mau bisa main rally ya di Iya. pedal adalah tadi serve, forehand, backhand, Backhand, sama back backlash. wall, ya ya. back wall sama si volley. Oke, sip. Nah Mbak Tia, sekarang komunitas kan juga tumbuhnya pesat banget ya Benar. Mbak. Menurut Mbak Tia ini apa sih serunya atau keuntungan orang-orang yang punya komunitas ini gitu? Keuntungannya karena aku juga ada komunitas ya. Iya, makanya kan nanya. Serunya itu aku banyak punya koneksi Oke, orang-orang baru iya lagi ya. bener. Ya kan? Iya, iya, iya. Gara-gara pedal aku jadi tahu oh ada bisnis ini. Iya, Bisnis koneksinya A, tuh juga ke koneksinya bisnis-bisnis. jadi ke aku juga gitu. Betul. Terus oh dia kenal ini ternyata kenal sama saudaraku jadi Iya, ngumpul bareng. iya. Jadi kayak koneksinya tuh banyak banget. Tahu-tahu aku bahkan ya ini apa namanya ada cerita lucunya. Aku nggak pernah ketemu saudara, Mm-mm. ketemunya di Lapangan? pedal. Luar Tapi biasa. bukan saudaraku langsung sih Iya, sebenarnya iya, dari iya, saudara iya. dari suami kayak Iya, tali kasih nih tali guys. kasih jadinya. Jadi kayak loh ternyata ketemu sama saudara ini yang kita nggak pernah ketemu Iya, gitu. iya. Tapi emang kita harus mengakui bahwa sekarang lapangan pedal itu juga dijadikan tempat untuk marketing brand-brand ya Mbak Betul, ya. Iya kan? Jadi benar. kayak panggungnya nih spotlightnya lagi di lapangan pedal nih gitu. Mm-mm. Dan itu semua industri loh masuk gitu. Dari Betul. fashion, F&B juga ya kan. Mm-mm. Mereka mau support-support para klub-klub padel ini Benar, gitu. setuju. Keren Betul. ya. Semuanya masuk ya. Semuanya Semuanya masuk masuk. gitu. Dari yang mobil juga masuk loh. Oh iya, ada yang mau masuk mobil? Boleh masuk klub kita. Kali aja mau kasih ini ya diskon banyak gitu buat beli mobil. bener. Terus Mbak, kalau perbedaan vibes main padel nih di indoor sama outdoor tuh apa? Kalau di indoor udah pasti menghindari yang kalau lagi panas terik ya. Bener. Mm-mm. Kalau yang outdoor itu aku jujur suka outdoor kalau pagi. Pagi iya. Iya. Karena di Jakarta ya Mbak Iya. ya. Di daerah Cilandak tuh ada yang outdoor Oh iya. court pedalnya yang single court. Dulu aku awal-awal main sama suami tuh main di situ pagi-pagi. Oh gitu. Karena sekalian nyari matahari ya. Betul. Kalau single court tuh berarti ukurannya separuh lapangan padel yang double itu. Iya. Jadi mainnya Oke, berdua. Tapi kenapa nggak viral ya di sini ya? Maksudnya nggak banyak lapangan yang menyediakan single court ya nggak sih? Iya benar. Karena kan rata-rata di sini mereka main untuk For fun. bukan, lebih ke Buat bareng-bareng nggak? buat emang format main pedal yang berempat gitu. Sebenarnya jadinya. pedal sendiri awalnya single atau emang udah ada yang berempat sama ada single? Nah, itu aku nggak tahu ya. Cuma kayak
Awalnya mungkin 4 ya, terus Iya aku iya juga iya. baru tahu tuh kayak, oh ada single Ada chord yang gitu, single. buat latihan. Jujur di situ aku latihan kontrol, di single chord Mmm. itu, berdua Soalnya kalau latihan. berdua di lapangan double susah, Mbak, ya Iya iya, kan? karena kan jangkauannya jauh Lebar, banget, bener iya, bener bener lebih bener. lebih ngos-ngosan, iya. Iya, oh berarti ada ya single Ada chord-nya di sini ada. ada, tapi kayaknya cuman satu itu deh, aku Iya, nggak aku tahu makanya lagi. nggak pernah lihat, jujur. Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah nggak Aku pernah. iya, nah boleh kalau lagi sama suami mau main berduaan, Cobain gitu cobain ya, ini atau single buat chord. kalau punya nih kurang orang main berdua aja, Iya iya ya kan? iya iya. Oke, mungkin kalau outdoor-nya di Bali gitu seru kali ya, Seru kali ya? Mbak. Iya, Iya, aku belum pernah coba sih, tapi suami pernah kayaknya tuh katanya seru banget, seru banget ya? seru banget. Kalau di sini kan Jakarta, harus pagi ya kalau Pagi atau outdoor sore ya, ya? iya atau sore. Mhm, betul. Oke, berarti setuju ya Mbak Tia kalau, main padel ini bisa jadi jembatan bonding pasangan dan anak, setuju ya? Setuju Nggak cuma pasangan dan sekali. anak sih, teman-teman Iya, teman juga, juga, ya kan? benar. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin pedal tanpa fashion kayaknya nggak lengkap nih Mbak. Kita juga harus mengakui ya, Setuju, apalagi cewek-cewek khususnya, mamis-mamis juga nggak ketinggalan, kalau udah masuk lapangan pedal tuh kece-kece banget. Bener benar. nggak sih Mbak? Makin kesini Iya, makin wow 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 gitu. jadi saling tukar informasi loh, "Kamu beli di mana? Bener, iya Ini bener deh baju olahraganya," gitu kan. banget. Jadi kalau Mbak Tia suka gaya sport yang kayak gimana nih? Kalau aku, berhubung aku tidak terlalu girly, Oke. jadi aku emang mau yang simple tapi tetap matching aja, Ah gitu. gitu. Mhm. Tapi emang bener ya Mbak, di pedal tuh fashion-fashion banget ya Iya, orangnya ya. kalau yang Aku girly-girly suka tuh deh. ngelihatnya lucu sih Lucu, ya. Ya kayak, iya. "Ih gemes banget, roknya gini, bajunya gini," Heeh. gitu ya. Cuma kalau aku emang, sukanya simple aja sih. Ada nggak tips memilih outfit buat pedal Mbak? Mungkin dari sepatunya gitu, harus gimana? Kalau kita main pedal banyak yang belum tahu kan, ternyata nggak boleh pakai sepatu running ya. Iya, jangan. Nah, boleh dong Mbak dijelasin tuh harusnya gimana sih kalau kita mau main pedal? Aku awal karena nggak tahu ya, waktu itu Mhm. pakai sepatu running, Sama lagi. terus kepelitek, aduh, kayaknya nggak megang gitu Iya, ternyata. Akhirnya kata temen aku, nggak boleh "Ganti ya. deh sepatu tenis." Waktu itu kan masih belum ada pilihan sepatu Belum banyak pedal gitu, belum ya. ada kan. Heeh. Akhirnya aku langsung ganti sepatu Jadi tenis. minimal pakai sepatu tenis ya, kalau nggak Iya, sepatu pedal. tapi sekarang ya udah banyak kan Udah sepatu mulai pedal. banyak ya? Mhm. Tapi nggak sebanyak sepatu tenis sih, Iya, ya kan? maksudnya udah jadi banyak apa, orang tuh udah punya pilihan sepatu pedal di mall-mall tuh udah ada gitu. Udah ada. Berarti yang Mhm, paling penting sepatunya ya, nih Mams buat yang sepatunya. main pedal harus pakai sepatu minimal tenis. Karena emang beda ya Mbak sama sepatu running? Beda Bedanya kalau beda. sepatu running tuh nggak apa tuh, nggak nyengkram gitu? Iya kalau aku Masih bisa lihat goyang gitu bener, ya? setuju, heeh. Tapi kalau sepatu tenis tuh emang lebih kaku ya ibaratnya. Mhm Jadi mhm. ngejaga biar nggak goyang Biar nggak kanan kiri gitu, goyang, mhm. oke. Mbak setuju nggak kalau fashion kita di lapangan padel tuh menunjang kita main padel? Setuju nggak? Setuju banget. Setuju ya? Kalau gaya kita, nyaman, enak Mhm. gitu ya, jadi mainnya juga mungkin kayak lebih pede gitu, ya nggak Gitu sih? ya? Iya sih, Iya iya kan? iya iya iya. Apalagi kalau, "Ih, aku abis beli, jaket olahraga Ih baru, bener semangat lagi. nih olahraganya," ya nggak? Bener Jujur, bener 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 bener. Tapi itu lebih ke ibu-ibu ya kayaknya ya, kalau bapak-bapak kayak lebih lebih cuek. santuy Iya, bener iya, bener kita bener. yang nyiapin. Tapi ada juga kok bapak-bapak yang kayak, ya karena udah tahu merek, Fashionable, tahu ya brand, ya "Gue ya. pengen pakai olahraga baju yang merek ini dong, PO dong, Iya. kayak yang ini dong," gitu kan biasanya. Iya setuju. Berarti ya kalau tips buat ibu-ibu yang berhijab nih fashion, ada nggak gitu buat main pedal biar tetap nyaman tapi juga nggak ngeganggu gerakan-gerakan gitu? Atau mungkin yang Mmm. harus dihindari, jangan pakai apa? Buat pemula nih yang belum tahu nih. Kalau buat ibu-ibu ya, yang penting bajunya nyaman aja buat olahraga, Oke, menyerap keringat, kerudungnya juga ya, kerudungnya berarti? juga ya yang simpel-simpel aja gitu ya, atau ya Mhm. ya kan kalau yang, syar'i mungkin ya udah yang simpel aja gitu Iya, kan. Terus heeh, yang kalau misalkan kayak ini, apa, kerudung olahraga, hijab iya. olahraga, ya udah gitu aja gitu, bukan Jadi yang ngeplek gitu ya? heeh, yang penting udah nyaman aja. Oke. Kalau raket ada nggak Mbak Tia tips nih buat para pemula atau mungkin buat Mhm, cewek yang cocok tuh kalau milih raket gimana sih yang bener tuh kan raket pedal tuh banyak banget, mereknya bener, juga banyak harganya banget, juga harganya beragam. juga beragam banget, pasti banyak banget nih para mamis yang mau main pedal mungkin baru mulai bingung, "Aku harus beli raket apa?" Gitu Iya kan, iya, daripada nyewa-nyewa gitu. bener bener. Sebenarnya tips memilih rakit pedal tuh gimana? Kalau aku buat yang baru mulai pedal, Mhm, raketnya itu yang penting round shape,
Oke, round-nya yang shape ya? Ya, Shape-nya shape-nya yang yang round kebalik. round, kebalik, Shape-nya yang round. kebolak. Round tuh kayak gini? Round tuh iya, Ini iya, round iya, kan itu round, maksudnya? iya. Oke. Iya round kan? Iya kan? Iya kok. Iya benar benar benar, benar, itu round. Iya iya iya. Terus beratnya juga yang ringan, Ringan itu berapa? sekitar 340 sampai 340, 350-an 350 masih gram. aman ya buat Masih cewek aman ya? buat Oke. cewek. Kalau untuk brand mereknya itu kembali kepada Relatif ya. peserta masing-masing Selera gitu, ya? selera, Oke. benar. Yang paling penting itu sih round shape dan Oke. ringan. Soalnya kadang kan ada yang nanyain kalau yang bertekstur sama nggak bertekstur tuh bedanya apa gitu Iya, kan, iya, iya. Mbak. Jadi sebenarnya mungkin coba dulu kali ya? Ada nggak sih nyobain dulu gitu, Nah, Mbak? kebetulan emang di beberapa court kan Heeh. menyediakan sewa raket dan berbagai macam brand juga. Jadi boleh tuh dicoba-coba. Cari aja kayak misalkan aku pengen nyari brand yang ini nih, ada di court apa ya? Ada, aku nemuin, oh kalau si merek B ada di court yang ini, yang Mhm. merek A ada di court ini Iya, gitu. sekarang bisa nyobain dulu ya. Bisa nyobain dulu. Berarti nggak usah buru-buru nggak apa-apa nih Mams ya Benar, kan? pelan-pelan Cobain aja. dulu aja gitu. Tapi bahkan sekarang ada Instagram yang khusus nyewa raket, Oh iya? beberapa brand raket gitu loh. Oh tapi nyewa? Nyewa, Oh. kayak per hari gitu. Jadi kayak misalkan di court ini tidak menyediakan raket yang pengen aku coba nih. Kamu kontak ke Boleh dia, sewa. Oh seru-seru. sewa gitu. Oke oke oke. Sewanya harian. Mbak Tia, banyak juga nih para mamis ngomong nih kalau habis main Mhm. pedal tuh tidurnya katanya lebih nyenyak gitu kan, mood-nya juga lebih stabil. Apakah memang olahraga ini tuh berpengaruh ya sama kestabilan Pada dasarnya semua olahraga semua ya, ya? semua olahraga kalau kita olahraga rutin gitu Mhm, ya, abis olahraga pasti capek badannya kan. betul, Istirahatnya jadi tidurnya enak. juga jadi Cuman nyenyak. bangun tuh nggak pegel-pegel gitu loh Mbak kalau pedal, ya nggak sih? Setuju nggak? Atau Mmm, enggak? Atau beda-beda tiap orang? mungkin beda-beda tiap orang Soalnya ya. kalau nge-gym kan Oh iya berasa benar, ya benar, awal-awal benar. doang sih Iya, iya, iya. ya. Mhm, Maksudnya dibandingin sama gerakan. Tapi nah ini juga pertanyaan. heeh. Kalau kita rutin main pedal, kita masih butuh nge-gym atau enggak? Nah, itu Nah, sebuah catatan sih. pasti masih ya. Kalau kata coach, Iya. kata suami saya, itu Tetap tetap. wajib ya. Beban itu tidak Mhm. bisa digantikan ya Tidak bisa oleh digantikan. kardio gitu Iya, ya. betul. Bukan cuma pedal doang berarti ya Mbak, semua olahraga kardio Semua itu olahraga. membutuhkan diimbangi juga angkat beban. Betul. Gitu. Dengan Walaupun strength training dengan juga. Mhm. badan kita sendiri ya, kayak Betul. plank gitu nggak apa-apa ya. Aku paling berasa banget gini. Jadi awal mula pedal itu, nih aku sama suami sebelumnya strength training terus kan. Oke. Ada si A dan B Mhm. gak pernah olahraga. Oke. Ketika kita main pedal bareng, kelihatan loh, Iya. yang itu cedera ini, Iya iya yang iya. itu cepet capek, yang ini Staminanya beda. staminanya beda, Mhm. ininya nggak kuat, tangannya Mhm. nggak kuat segala macam. Tapi akhirnya pas kita konsul juga sama PT kita memang itu sangat mempengaruhi ini kita apa namanya stamina kita juga gitu. Betul. Nah, Mbak, terus, kalau untuk ibu melahirkan, ini juga banyak banget para mamis yang nanyain, "Sebenarnya aku, boleh nggak sih main pedal? Aku habis ngelahirin, nih aku udah FOMO banget nih, udah ketinggalan tren nih karena udah berjalan pedalnya, masih hamil gitu kan. Nah, Iya, iya, sekarang iya. udah melahirkan, boleh nggak sih sebetulnya? Nunggu waktu berapa lama?" Nah, sejujurnya tadi ya, Heeh. ini jam berapa tadi ya? Jam 12 tadi aku Mhm. dapat murid yang baru lahiran anaknya 1 bulan. Hah, serius? Serius. Wow. Aku bilang gini kayak teman aku yang bilang kayak, "Itu bayinya di mobil." "Oh ya? Bayinya berapa bulan?" 1 bulan. Hah? Terkaget-kaget aku jadinya. Tapi so far dia bilang nggak apa-apa dan dia juga udah menanyakan ke Ke dokternya. dokter ya, Jadi udah kayaknya konsul balik lagi ya. ke Iya masing-masing. balik lagi sih, Benar. sama mungkin lahirannya normal kah atau Benar, sesar saya kah Karena gitu kan yang kan. tahu badannya dia sendiri dan dokternya gitu ya. Jadi aku mungkin bukan ranah aku untuk bilang boleh atau enggaknya ya. Jadi Iya balik iya. lagi ke masing-masing orang sama konsul dulu ke Soalnya dokternya. kadang, ya emang itu buat ini juga ya, buat me time kita juga, Benar, benar, iya benar. nggak sih? Apalagi Mhm. ngebayangin baby blues-nya para mamis nih habis Iya. ngelahirin ya kan, Mhm. pasti kan butuh rehat sejenak gitu ya. Betul. Selama kita ngerasa kita safe gitu, Iya. kuat kayaknya ya udah gitu kan. Tapi aku inget kemarin aku lahiran sesar aja 3 bulan gak boleh olahraga loh. Oh iya ya, Mhm. 3 bulan. 3 Padahal bulan. sebelumnya Mbak Tia rutin ya olahraganya? Rutin olahraga. Heeh. Iya makanya balik lagi sih, Iya. beda-beda, betul. Mhm. Yang lagi hamil pedal juga ada loh Mbak. Benar. Aku lihat itu di Bener. Instagram. Lagi Iya, besar banget malah 7 bulan. iya. Dan pernah ada aku lagi main mabar gitu ya di daerah Bintaro. Perutnya agak buncit emang, Mhm. tapi aku nggak curiga gimana-gimana, cuman temennya yang bilang,
Itu dia lagi hamil loh 3 bulan. Hah, kaget banget. Ternyata. Akhirnya kita jadi hati-hati sendiri main. Iya, jadi takut Takut. ya. 3 bulan dia main pedal, luar biasa sih. Oke, Mbak, berarti main berapa kali seminggu? Pedal nih. Wow, tiap hari. Tiap hari lebih kayak jadi asisten coachnya ya. Iya. Mainnya sih belum tentu. Tapi kalau dulu awal-awal seminggu tuh 4 kali ada ya. Oke. Awal-awal tuh. Sekarang lebih sering dong. Sekarang enggak juga. Oh, enggak, justru. Malah aku batesin. Hmm. Jadi kan aku kan emang bantuin suami Mm-mm. asisten coach ini hampir tiap hari. Kalau Wah, tiap berarti hari coachnya tiap hari main. iya, tapi juga nggak tiap hari main gitu Iya, jatuhnya ya. hosting ya. Jadi sekarang 2-3 kali lah seminggu. Yang bener-bener mainnya ya. Iya, yang bener main. Mm-mm. Oke. Betul. Nah, apa yang Mbak Tia rasain manfaatnya dari sebelum olahraga rutin nih main pedal, sekarang kan rutin banget. Apa Mm-mm. yang ngerasa beda nih, Mbak? Biar para mamis tergerak hatinya buat Wah. olahraga. Sebenarnya nih buat aku awal-awal agak sedihnya, ada sedihnya loh. Apa tuh? Kenapa sedih? Berat badanku turun. Tapi kan aku emang yang pengen berat badan naik susah ya. Jadi begitu main Kan mau marah ya. Kan mau marah rasanya. begitu main pedal aku turun 5 kilo. Turun sedih, Mams. Turun 5 kilo. Jadi kaget, aku nyari olahraga bukannya mau tambah gendut Tinggal jadi makannya banyakin. iya, ternyata emang terlalu banyak main saudara-saudara. Oke, Jadi kayak makannya kurang. baiklah. Jadi akhirnya makanya aku batasin. Tapi akhirnya lama-lama Oke. berat aku naik sekarang. Oh, sekarang udah naik. Cuman emang Udah tahu triknya ya. nilai plusnya itu Mm-mm. kemarin emang pengen fokus ratain perut. Oh gitu. Aku dapat loh di pedal ini Oh ratain iya, perut di emang pedal. ngaruh ya, Mbak? Maksudnya Kan dari kita mana? ada gerakan Oh, badan, ya kan? Oke, padahal perut paling susah loh. perut paling susah. Termasuk yang susah Sampai banget kemarin kan? aku pakai celana, loh kok longgar banget gak Longgar, berasa iya, gitu. iya. Jadi Kok aku kayak belum ya? belum berarti kurang ya. lama main pedalnya. Kurang lama. Aku kan itu udah berapa lama ya? Jadi ya udah hampir mau 1 tahun ya jatuhnya. Iya, iya. Proses lah. pantes. Tapi emang harus Betul. dijadwalkan ya, dijadwalkan olahraganya. Setuju. Gitu. Mbak, ini kan juga lagi rame banget katanya di mana Swedia udah turun ya pedal ya. Bener nggak tuh, Mbak? Itu karena Karena apa tuh? kalau aku baca di Iya, beritanya aku ya. juga nggak ini sih. Jadi katanya tuh Sekilas-sekilas aja. orang yang ingin main pedal sama Lapangannya. lebih banyak lapangannya. Tapi kan sekarang di kita juga menjamur, Mbak. Itu ya iya, kan? itu sih sebenarnya yang ditakutin. Iya kan? Iya kan? Kayak sekarang kalau cari lapangan lebih mudah ya kan. Heeh. Dulu kan susah banget. Iya. Udah kayak ngewar tiket. Benar, Ya kan? benar. Ya yang aku tahu sih sebatas itu sih kayak apa namanya beberapa courtnya kan juga banyak yang bangkrut, tutup Iya. gitu. Tapi di Indonesia sendiri kayaknya masih Jakarta aja yang main banyak ya. Jakarta Dibanding banyak. kota-kota lain atau udah mulai? Udah mulai. Oh ya. Jogja udah mulai, Malang, Bandung itu udah mulai. Tapi kan juga. kayak gak banyak ya courtnya ya. Kayaknya lama-lama juga banyak deh ini. Akan banyak Akan ya. banyak sih ini. Betul. Soalnya di kota-kota kecil tuh kayak baru 1-2. Terus juga ternyata Mbak, coach pedal tuh belum ada. Di kota-kota Kecil, Oh, iya. gitu. Jadi coach tenisnya merangkap jadi coach pedal Oh, iya, gitu. iya. Mungkin karena basicnya raket kan. Betul. Gitu. Jadi keuntungan yang tinggal di kota besar nih, mamis nih. Iya benar. Kita di sini lapangannya banyak ya kan. Coachnya juga banyak. Benar. Sebenarnya Mbak, coach tuh berapa kali sih kalau kita mau main pedal dari basic sampai bisa tuh minimal berapa kali coaching? Emang Kayak beda-beda sih, tapi beda-beda kayak ya? standarnya aja deh. Paling enggak kalau udah coaching ini pasti bisa lah gitu main. Kayaknya kalau misalkan aku kasih range waktu 3 bulan nih buat latihan bisa fokus belajar pedal ya. Oke. Sebulan pertama seminggu sekali. Seminggu 2 kali atau sekali. Oke. Bulan kedua 2 minggu sekali lah boleh. Oke. Banyakin mainnya tuh. Ntar Oke. datang lagi ke coachnya 2 minggu kemudian apalagi yang mesti diperbaikin. Oke. Ntar yang bulan ketiga ya itu kebutuhan masing-masing berapa kali Iya, dalam berarti 3 seminggu. bulan mah udah bisa ya kalau Harusnya sih udah coachingnya bisa. rajin ya. Benar. heeh. Oke, Mbak, boleh nggak aku melipir sedikit ke kesehatan gigi ibu dan anak? Boleh dong. Berhubung dirimu juga dokter kan? Iya, balik lagi ke asalnya Jadi, ya. Iya, sayang nih kalau disia-siakan gitu kan. Iya. Sedangkan pasti para mamis ini juga banyak banget yang mempunyai isu tentang kesehatan gigi anak ya pastinya. Jadi sebenarnya nih dok, mungkin dari awal dulu, kenapa anak suka giginya tuh gripis sebetulnya?
Apakah itu ditarik ke belakang lagi karena ibunya waktu hamil kurang kalsium juga atau kenapa, Dok? Karena banyak banget anak kecil yang giginya nipis kan. Iya Anak benar. aku sendiri satu ada, maksudnya lain sendiri nih gitu. Padahal kayaknya ya rasanya nutrisinya udah sama, waktu hamil juga udah sama gitu kan. Kenapa kok ada emang anak yang terlahir kayaknya giginya kayak rapuh gitu, Dok? Sebenarnya ya, edukasi tentang kesehatan gigi dari bayi itu juga harus banget di-notice dari si ibu nih. Iya, Kayak misalkan, "Emang bayi, perlu ya diliatin giginya?" Gitu. iya, 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 Perlu. padahal Dari perlu. pertumbuhan gigi pertamanya dia aja tuh harusnya, bolehlah sekalian kalau ibunya lagi ke dokter gigi, minta dicekin, Iya, gitu. tapi dari hamil tuh bener ya? Dari hamil. Asupan Iya, kalsium, itu betul, bener? ada pengaruhnya di situ juga. Oke, karena kan Makanya suka rontok gitu nggak sih kita suka kalau rontok. iya, habis ngelahirin maksudnya Kitanya, iya, berarti kan bener, kalsium kita kan lebih ke diserap, gini bener nggak sih? Oke, kalau lagi hamil itu, mhm, kita suka mual, iya, muntah kan biasanya. bener, Nah, muntah mualnya kita itu menghasilkan asam di mulut. oke. Proses asam itu yang bisa mengikis si gigi Oh, kita. Makanya oke, itu, kalau saran dari dokter gigi biasanya kalau sudah terjadi itu di, ibu hamil, mhm, cepet-cepet kumur. Jadi mmm. jangan tinggalkan rasa Asam asam di di mulut, mulut. gitu. Oke, cuman terus si bayinya ini kalau dari kecil dari kita hamil minum kalsium tuh bener ngefek ke bayinya juga? Harusnya sih ngefek ya. Gitu ya? Tapi emang, aku ngerasa sih di 2 anak ini tuh juga beda dengan kalsium asupan yang sama, Iya tapi kan? cuman ternyata ada notice satu yang kayak, oh, di saat dia udah ngedot tengah malam, Iya, ibunya suka lupa ngambil. ngebersihin, Oh, ya atau bersihin. Cuma ngambil. kan susah ya Mams kalau Ya itu udah emang harus kerja keras harusnya itu ibu ya, kerja keras harusnya ibu. itu memang jangan ngedot malam. Benar, Maksudnya terakhir mhm. tuh sikat gigi gitu Terakhir kan. sekali udah tinggal Cuma tidur. kadang kan sulit Benar, ya prakteknya kan ya aku sebagai dokter prakteknya. gigi aja mau praktekin kayak gitu kayak, tapi anakku Mmm, mau minta susu tengah malam gitu malam, kan. iya. Ya udah akhirnya kayak, emang harus kitanya juga harus habis nyusu, ya sebisa mungkin dibersihin dulu giginya baru tidur lagi. Cuman kan itu emang di prakteknya kadang-kadang kita, "Aduh ngantuk banget," gitu ya. Iya, betul. Emang ibunya harus usaha kalau emang Harus anaknya mau usaha, giginya bener. bersih gitu, Nah, sehat. kebiasaan apa yang paling penting diajarin ke anak sejak dini ya, biar mereka itu, giginya sehat sampai besar gitu? Soalnya kan kesannya ini jujur masalah gigi tuh kayak seolah-olah sepele, ya nggak Benar sih? benar, betul, Padahal itu penting gitu kan. penting Kayaknya banget. gimana cara menumbuhkan awareness anak-anak nih sama kesehatan gigi gitu, Mbak? Mhm. Jadi awal pertama kita kan ngajarin dia untuk bersihin gigi ya. Mhm, Itu kita kenalin dulu cara bersihin gigi yang benar. itu sulit juga Sikat loh. gigi ya, sikat giginya juga kita ajarin pagi setelah Mhm, makan, oke, malam sebelum tidur. oke, 2 kali sehari. iya. Terus jangan lupa kita bawa ke dokter gigi, Nah itu berapa kali? 6 bulan sekali. Itu harus ya? Untuk memperkenalkan dia jangan sampai ini kan pengalaman juga ya. Iya, 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 Kalau iya, dulu iya. tuh kayak edukasi tentang dokter gigi kayak Kurang takut ah ke dokter banget. gigi, bunyi suara, Iya, gornya aja udah bikin anak bener, trauma gitu. setuju. Padahal sebenarnya kalau kita biasakan anak kita untuk ke dokter gigi, dia Mhm, akan terbiasa juga kayak, "Oh, mama bersihin bersihin gigi tiap 6 bulan iya. Jadi sekali." menimbulkan kesadaran ya, Kesadarannya tuh kalau dari kita tumbuhkan dari dia kecil tuh udah kita iya. bawa ke dokter gigi, Terus juga gitu. mindset-nya bukan nunggu gigi kita ada masalah, Bener, tapi 6 bulan sekali itu 6 emang bulan harus sekali. dicek. Ini juga poin Betul. penting kayaknya para mamis, banyak yang suka lupa ya, Suka 6 lupa bulan dan sekali mengabaikan dan mengabaikan, mengabaikan. apalagi anaknya nggak satu gitu kan. Mhm, Jadi kadang kan, kadang-kadang aku nggak ada masalah gigi nggak iya apa-apa lah, nggak usah," udahlah gitu, gitu. entar nunggu ada problem Iya, baru. betul. Makanya sekarang juga dokter gigi udah, istilahnya kayak udah mengingatkan banget gitu ya, Mhm, 6 mhm, bulan mhm, 6 sekali bulan sekali jangan itu lupa ke dokter penting. gigi. Dan jangan nunggu anak gede, nunggu apa sih, dari anak kecil anak Udah kita di masih kecil habit gitu iya, udah ya. dibiasakan ke dokter gigi gitu. Oke, apalagi anak-anak suka cemilan yang manis, enak. Benar. Itu PR banget nggak sih? Sebenarnya boleh aja, Heeh, ya kan, nggak bisa hindarkan dipungkiri juga, lah anak-anak betul, tuh mau betul. permen, mau es krim. Cuman ya itu balik lagi setelah makan-makan kayak gitu minum air putih. Iya, iya, Terus iya. jangan lupa juga sikat giginya sebelum Iya, tidur. Kadang kan kayak udah, oh ternyata kerjaan rumah udah banyak nih, anak-anak udah kita suruh tidur lupa. Ya kan oke, biasanya kayak gitu kan. betul. Heeh. Mbak, kalau ada anak gigi yang nggak rapi sebenarnya usia berapa boleh dikawat sih mulai kerapin gigi? Soalnya
Kayaknya, aku juga ada kan anak aku tuh, giginya kayak patah gitu satu, jadi Mhm harus karena kan bolong ya, mhm. terus ke dokter, beda dokter tuh bilang yang satu lagi percuma dikuat sekarang nanti masih geser gitu, apa Iya mau benar. diimplan juga nggak bisa. Sebenarnya tuh, dari usia berapa kita sebagai ibu bisa ngerapiin gigi anak kalau tahu kayak tumpang tindih gitu nggak rapih? Mmm, di saat pertumbuhan anak, gigi dewasanya sudah keluar semua ya, Oh, itu itu biasanya usia berapa? itu umur Oh, 12 tiga tahun, belas berarti udah tahun, SMP tuh ya, ya udah Mams, udah SMP, bisa. betul. Mhm, Itu kita udah konsulkan ke dokter giginya oke. langsung. Nah itu, balik lagi masing-masing Mhm, kebutuhannya, boleh nggak nih ya dibehel dulu gitu ya, mhm mhm mhm. atau masih tunggu Karena dulu deh, beda-beda ya. ya tunggu dulu deh kita observasi dulu, beberapa bulan ini atau beberapa tahun ini gitu. Oke. Kalau cabut gigi di anak itu, boleh nggak, Mbak, diperbolehkan nggak kalau bukannya karena mau patah ya? Heeh. Misal ada harus dikawat, terus harus cabut gitu, nggak masalah ya? Ya itu balik lagi ke perhitungannya si Dokter ya, dokter beda-beda ya? spesialis orto ya. Iya iya Ya ke iya. spesial orto itu. Jadi kayak, oh ternyata, kebutuhan ruang rahang giginya, Mhm, kurang atau kelebihan atau apa, itu kan ada harus yang dipertimbangkan sama si dokter untuk bikin giginya jadi giginya. bagus lagi. Oke. Jadi ada yang kalau aku dulu pakai behel juga, tapi Mhm. nggak ada yang dicabut giginya, Oh, gitu. Tapi bisa ada ya, Mbak, juga ya? Bisa ya? bisa, makanya Tergantung kayak rahang gitu tergantung rahang ya? masing-masing, Iya. Kayak aku tuh tergantung dulu kasus muter gitu. berbagai dokter nggak ada yang mengizinkan buat dicabut gitu. Oh Mungkin karena gitu? rahangnya nggak maju gitu Iya kali iya ya, iya, dia takut malah terlalu heeh. masuk. Bahkan ada yang juga dicabut langsung 4 atau 2 Iya gitu ada. iya Kalau iya, aku termasuk yang nggak dicabut, nggak dicabut. mhm. Dan nggak balik lagi tapi hasilnya? Enggak. Wah, beruntung sekali. Mbak, terus kalau apa, bleaching ya, mutin gigi, itu Mhm. sebenarnya itu diperbolehkan berapa bulan sekali kalau buat yang Wah, wah, salah bukan ya? berapa bulan Tahun sekali, ya tahun ya? tahun tahun Oke. tahun. 1, 2 tahun lah cukup kalau mau Oh gitu, nggak bleaching. boleh, sebelum setahun 2 kali itu nggak boleh, Dok, ya? Jangan sih. Sayang ya? Kenapa nggak boleh setahun 2 kali bleaching gitu ya? Mhm. Karena si kandungan, obat bleaching-nya ini tuh juga termasuk yang bisa menipiskan email gigi, Oke. gitu. Jadi harus ada ruang waktunya buat, Iya 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 mau iya. bleaching lagi. Soalnya kan kadang buat para mami suka ngopi ya kan, Mhm, ngeteh, kadang kan benar. giginya kan itu berarti tipsnya mungkin langsung umur aja kali ya? Iya nggak sih, Mbak? Itu mengurangi plak-plak gigi nggak? Kalau kata dokter aku ya Iya, ngajarinnya, heeh, maksudnya dari senior aku, oke. kalau mau giginya awet nggak, maksudnya nggak kelihatan ngeteh banget, kuning karena Mhm, ngopi gitu betul. ya, karena Gimana tuh ngeteh, tipsnya? pakai sedotan. Aduh, nggak nikmat ya. Pakai sedotan gitu. Tapi iya sih. Iya kan? Cuma kan beda nggak sih diseruput sama disedot gitu? Walaupun sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget sih, cuman Iya intinya iya iya iya. kalau emang mau ngeteh ngopi, ya udah rajin aja sikat gigi gitu ya. Oke. Jangan lupa sikat gigi malamnya, kalau mau bleaching Iya, oke lah setahun sekali atau 2 oke. tahun sekali gitu. Terus juga akhirnya lagi viral banget adalah veneer. Iya Betul. nggak sih? Itu Mbak Tia pro dan kontranya gimana tuh sama veneer ini? Mmm, pro Mmm. kontranya, aku tuh sebenarnya ada kepengen juga ngerjain itu waktu Oh, itu. Mbak Tia nggak ngerjain berarti kalau Aku nggak veneer? ngerjain, Oke, kenapa tuh? Boleh tahu alasannya nggak? karena ternyata itu bentrok dengan urusan merubah Iya, ya. betul. Tapi ini pribadi aku Iya iya sendiri iya ya, iya iya kalau iya dokter iya. gigi lain ya, punya iya Silahkan gitu silakan. ya. Mhm Cuma kalau aku lebih, ya udah enggak aku nggak mhm. ngerjain veneer gitu. Oke, karena memang ngubah bentuk banget ya, Merubah Mbak. bentuk, betul. Alasan orang pengen di veneer kan juga kan rata-rata karena pengen pangling gitu ya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau dalam kondisi dia ada Iya, kecelakaan, kalau ada emang sampai diperlukan akhirnya gitu nggak dibutuhkan apa-apa. untuk veneer, oke Mhm, gitu. oke. Terus, kalau implan, Mbak, Mhm. usia berapa anak boleh apa beda-beda ya? Wah, kalau implan itu harus dikonsultasikan sama dokter bedah Iya, sih. tapi emang kalau belum umur berapa sih, Mbak, bisa geser gitu? Orang-orang yang misalkan anak kecil ada yang jatuh atau apa, nah aku kan ada kan itu kan, Mhm. harus diimplan tuh sebenarnya, alasan belum boleh itu kan karena geser nggak sih? Karena masih Ya, strukturnya belum pertumbuhan rahangnya iya, masih berhentinya usia berapa, iya, Mbak? berhentinya tuh kalau, perempuan, laki-laki 20 tahunan ya, Oh iya kira-kira. lama ya? Mhm, Berarti sampai beneran dewasa gitu? sampai dewasa, mhm.
Oke. Kalau akhir-akhir ini apa nih, tindakan yang paling sering dilakuin para mamis kalau ke dokter gigi? Rata-rata ngapain tuh Mbak Tia, yang paling laris? Yang paling laris kalau ke dokter gigi. Mhm. Sekarang sih ya lebih ke, udah aware untuk, scaling gigi. Oh gitu. Ya, karena kan scaling itu keluhan utamanya dia ngerasa ada karang gigi di belakang nggak enak ya kan, Mhm mhm, menimbulkan bau mulut. Nah, akhirnya itu mhm. emang salah satu kesadaran orang-orang juga untuk gue harus scaling nih Scaling. gitu. Tekniknya diapain sih scaling tuh sebenarnya? Scaling ya cuman sebenarnya pakai alat aja Kayak dicongkel-congkel si dikikis-kikis gitu, iya tapi dicongkel si karang-karang giginya itu, karang-karangnya. bener, dibersihin aja Oh, karang oke. giginya sampai bersih gitu. Tapi udah bagus ya, awareness-nya udah meningkat ya. Iya, mungkin kan karena orang juga udah ngerasa, "Aduh kok bau mulutnya udah nggak enak nih," Iya gitu iya ya. iya Itu iya pasti iya. ada karang giginya banyak. Berarti mungkin bisa dicoba ya kalau yang ngerasa Mhm. ada masalah di bawah mulut gitu Heeh, ya. dan selain itu juga nah makanya pentingnya 6 bulan sekali, Mhm selain, "Oh ternyata karang giginya nggak ada, tapi mhm. tetap bau mulut." Dari mana tuh? Lubang. Lubang. Iya Walaupun dia iya. nggak ngerasa Oh. ada lubang. Iya karena kalau belum sampai saraf belum berasa Iya kan? iya Oh. biasanya gitu, datang-datang udah, "Ah, nggak bisa tidur, udah Iya berapa iya 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 hari," gitu iya kan. iya. Karena di setitik lubang aja tuh, ya udah kadang udah meninggalkan Kenapa bau tuh. sampai orang, ada yang bengkak, bernanah gitu kenapa sih Mbak biasanya kalau ke dokter gigi ada Itu ya? berarti lubangnya udah besar. Oke. Mhm. Kalau lubangnya masih kecil-kecil ya paling masih ngerasainnya, "Kok ada bau mulut nggak enak ya?" Nah, Iya iya gitu. iya Kalau udah iya. bernanah, tuh lubangnya pasti udah makin dalam. Oke. Problem apa yang paling Mbak Tia hadapi paling sulit kayaknya sejauh ini jadi dokter gigi? Problemnya Atau yang paling dramatik? paling dramatik Atau memorable gitu Mbak kayaknya? paling dramatik itu apa ya, paling kalau ini aja sih, misalkan ada orang tua sama anak, Mhm. ibunya pengen banget nih anaknya dicabut giginya, Iya, anaknya nggak mau? anaknya nggak mau meronta-ronta, kan bikin Aduh, trauma, tapi ibunya iya. marah-marah di depan aku. Iya 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 iya. Itu aku sebagai dokter gigi kayak, eee pulang dulu aja deh nggak apa-apa, Bisa nggak daripada selesaiin dulu di rumah meninggalkan gitu ya? trauma anaknya gitu, aku mendingan ya udah dibuat happy dulu aja anaknya, Oke, daripada harus memaksakan dia di hari itu di harus hari dilakukan itu. tindakan gitu. Bener Iya, itu bener. tuh sesuatu buat aku, challenging banget ya kalau menghadapi pasien kayak gitu. Ternyata merasakan juga ya dokter ya? Merasakan juga, bingung juga kalau udah kayak gitu gimana ya mau dikerjain, tapi anaknya gini, nggak dikerjain ibunya mau dikerjain anaknya gitu Iya kan. iya iya. Tapi bedah mulut nggak Mbak? Nggak ya? Kalau itu beda lagi ya? Aku Kalau tuh yang pengen banget sebenarnya bedah mulut. oh iya? Cuman pertimbangannya aku kuliahnya lumayan lama lagi Oke. ya. Terus sama, ditanya sempet sama papaku kayak, "Kamu mau bedah mulut terus mau kerja di mana?" Gitu. Ya kan otomatis standby rumah sakit dong, ya Bener. kan? Berarti beda ya, bedah mulut itu harus dokter gigi dulu? Dokter gigi dulu, Bener, terus baru mhm, ambil lagi spesialis spesialis, bedah iya mulut. iya. Ya, Oke, berapa paling tahun nggak tuh, Mbak? 5 Oh tahun 5 sekolahnya tahun. lagi. Paling nggak tuh ya kalau nggak rumah sakit ya mungkin ya, panggilan-panggilan ke klinik-klinik lain untuk melakukan bedah gitu ya. Cuman ternyata balik lagi ke tanya dulu sama suami, "Mau nggak?" Iya, Gitu, "Mau nggak istrinya kemana mana nih, sibuk nih, gini-gini." Balik betul. lagi kayak ternyata suami aku lebih support aku untuk aku jadi Oh bisnisnya gitu. ya, di dokter giginya. Jadi aku kayak buka klinik, aku ngurusin Iya, klinik, lebih ke situ. memang harus izin suami ya, Iya benar, harus Mams, diskusi dulu sama betul. suami. Seambi-ambinya kita, ya nggak? Betul. Tapi nanti kan emang, kalau ikut suami ada aja Ada jalannya aja ya. jalannya, alhamdulillah. Tapi ternyata Alhamdulillah. emang setelah aku pikir-pikir benar juga ya, entar aku jadi Iya, nggak punya banyak waktu sama anak-anak. Akhirnya betul. Pasti ada hikmahnya. happy sekarang. Ternyata karena aku punya klinik, aku bisa main pedal. Nah iya, tuh kan. Bisa main pedal Siapa terus. tahu habis itu punya lapangan pedal juga, Iya. ya Enggak deh kayaknya kan? lapangan pedal udah banyak. Aku mensupport orang-orang aja untuk belajar pedal, ayo. Mbak, berarti tadi lupa kan nanya apa, udah oh ya, dari dokter gigi itu kalau mau ambil lagi spesialis bisa kemana aja sih? Mungkin buat yang pengen tahu selain bedah mulut. Ada spesialis orto ya Oh oke, kalau mau orto tuh yang pasang kecantikan? behel, ya Iya bener behel ya? gitu, heeh. Heeh. Terus ada, dokter spesialis anak, Oh ada gigi lagi, anak tuh gigi beda anak tuh ya? beda Emang lagi, harus ambil ada lagi belajar lagi oh untuk oke, anaknya. iya 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 iya. Terus ada Berarti masih banyak ya, iya, maksudnya. mhm, Sekarang udah banyak banget ya. bener, sama ada Iya iya. spesialis, endodontik. Apa itu, Mbak? Nah, kalau yang udah sampai ke saraf gigi, Oh,
itu itu ada bukan dokter bedah spesial mulut saya. ya? Bukan ya? Beda lagi. Ada Oke. spesialnya sendiri gitu, Iya Kak, iya ngurus iya iya yang iya. bagian itu. Sama Oke. bedah mulut juga. Saraf tuh berat juga kali ya, Mbak, ya? Karena dia mengoperasi-operasi nggak sih pasti kalau saraf tuh? Enggak ya? Lebih ke benerin saraf-saraf gigi ya, Iya iya matiin iya. saraf, ngisi saluran saraf Oh, saluran gigi yang baru aku kayak pikir gitu. tuh dokter gigi aja loh, ternyata ada lagi Ada ya? bagian-bagiannya Mungkin buat kasus-kasus yang masing-masing. juga berat gitu Betul, ya, Mbak, kayak aku ya? sebagai dokter gigi GP-nya gitu ibaratnya Mhm yang belum ngambil apa-apa, mhm. kalau kasusnya udah di luar ranah aku nggak bisa kerjain. Ah, Jadi gitu. pasti Iya, aku pasti harus dirujuk aku rujuk ke lagi. spesialis-spesialis gitu. Oke, jadi sekarang lebih menikmati sebagai dokter gigi atau jadi coach pedal? Bukan coach Asisten ped. coach, oke, ralat ralat, salah salah. Aku menikmati sebagai, yang punya klinik ya, Oke. aku menikmati yang punya klinik Sebagai gigi, dokter yang berbisnis gitu berbisnis ya? sambil main pedal. Oke, keren keren sih. Iya, Tapi emang kerennya dokter sekarang itu, nggak harus selalu praktek terus gitu ya, Dok, ya ya tergantung kan? masing-masing ya Iya jadinya ya, ya, kalau yang punya passion bisnis tuh passion juga bisnis bisa gitu betul, dikembangin. Karena aku juga punya beberapa teman yang memang, dokter gigi tapi kadang udah nggak praktek tapi bisnisnya alhamdulillah besar gitu iya, kan. Nggak cuma dokter gigi sih kayaknya dokter banyak ya, dokter-dokter dokter lain banyak, kulit, betul, skincare ya kan. iya iya Merekanya lebih, serius di bisnisnya, iya, pengembangan tapi aku bisnisnya tetap gitu. praktek kok, Iya iya by iya. appointment aja. By appointment only ya, spesial nih. Spesial, by appointment. Oke, tapi kalau praktek tiap hari buka kan Tiap hari buka, kliniknya? Tiap alhamdulillah. hari buka. Mhm. Keren keren, sukses terus ya Terima buat dokter gigi kasih, terima Tia kasih. yang, mengajarkan pedal ke para ibu-ibu gitu ya, Iya, membantu kita, berolahraga gitu. benar. Spiritnya luar biasa harus kita contoh, Mams, oke. Terima kasih. Oke, terakhir dong Mbak Tia Apa kasih, tuh? pesan mungkin buat para mamis yang nonton, boleh tentang pedal, kesehatan, gigi, terserah Mbak Tia deh buat para mamis nih. Apa sih pesan yang harus para mamis tahu mungkin yang mau disampaikan Mbak Tia? Pertama-tama Mhm. aku mau menyampaikan sebagai mami-mami semua yang ada di rumah ya, Mhm. kita itu harus selalu sehat, ya Setuju kan? Harus selalu sehat, nggak boleh males-males olahraga, ya. setuju, Kalau mau olahraga pedal, ayo, olahraga mhm, gym, ayo, semuanya apapun apapun, ayo. Karena olahraga no itu juga excuse ya, jangan bet alasan nggak suka ya, betul, cari karena yang disuka. karena olahraga itu akan membuat kita sehat dan insya Allah umur panjang juga gitu ya, Amin, betul. menghindari segala penyakit-penyakit rentak gitu. Yes. Walaupun akhirnya rentak juga ya, cuman seenggaknya badan kita lebih kuat dengan olahraga gitu ya. Betul. Menikmati hidup lebih lama sama anak-anak, sama keluarga kan lebih sebuah yang kita Iya, impikan gitu nikmat loh kan. itu, Nikmat luar iya biasa. Makanya anugerah, kita juga harus semangat untuk sehat gitu. betul. Terus sama untuk yang aku sebagai dokter gigi nih ya, aku ingetin lagi 6 bulan sekali harus ke dokter gigi. Wajib Gak ya. boleh nunggu sakit giginya. Kayak Oke. gitu, itu aja sih. Terima kasih Mbak Tia Iya, atas sama-sama. waktunya. Happy banget hari ini kita dapat banyak topik ya, dari pedal sampai kesehatan gigi juga. Yes. Sekali lagi makasih banget udah datang ke sini dan membagi ilmu-ilmunya. Iya, terima kasih juga untuk Mbak Konita dan Mami Support Mami yang sudah Hmm. mengundang aku di sini. Oke, sampai ketemu lagi jangan bosan-bosan ya. Iya, enggak dong, enggak bosan. Kita ketemu lagi kan nanti. Iya. Di main pedal kan? Yes. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.